Halo pembelajar, selamat datang di channel YouTube saya Indra Hermarita. Dalam channel YouTube saya terdapat materi bahasa Indonesia, sastra, motivasi, dan karya kreatif saya. Semoga berkenan untuk selalu menekan tombol like. Silakan beri komentar sesuai isi video. Bagi yang belum subscribe, subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih untuk Anda yang berkenan membagi atau share link video ini. Dalam video ini membahas materi bahasa Indonesia mempersiapkan proposal. Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan atau penelitian. Pengertian proposal. Proposal adalah teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Berikut ini adalah bagian-bagian proposal. Bagian-bagian proposal adalah sebagai berikut: latar belakang, perumusan masalah, tujuan, kontribusi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran, dan daftar pustaka. Berdasarkan informasi-informasi itu, berikut ini merupakan contoh merumuskan bagian-bagian proposal, informasi penting, dan juga maksud atau tujuan. Contoh merumuskan bagian-bagian proposal pada latar belakang. Informasi penting yang dimuat, bahasa tulis ilmiah merupakan suatu laras register dari ragam bahasa resmi baku yang harus digunakan dalam tulisan ilmiah. Dalam hal ini, mading ilmiah harus memiliki ketentuan tertentu agar mampu mengkomunikasikan pikiran, gagasan, dan pengertian secara lengkap, ringkas, dan tepat makna, dan memiliki maksud atau tujuan menjelaskan bagaimana penggunaan bahasa resmi, yaitu bahasa baku, dalam karya tulis seperti mading, majalah dinding yang ada di sekolah. Mohon perhatikan informasi selanjutnya mengenai bagian-bagian proposal, informasi penting yang disertai maksud dan tujuan berikut. Bagian-bagian yang sebaiknya ada di dalam proposal. Latar belakang. Pada bagian latar belakang merupakan berkaitan hal-hal, kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan suatu penelitian. Masalah dan tujuan. Mohon perhatikan penjelasan masalah dan tujuan pada bagian-bagian yang ada dalam proposal. Ruang lingkup kegiatan. Pada bagian ruang lingkup kegiatan,
harus dibatasi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan agar kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kerangka teoritis dan hipotesis. Perhatikan penggunaan kerangka teoritis dan hipotesis berikut. Teori-teori merupakan dasar yang digunakan oleh para peneliti, sedangkan hipotesis merupakan hasil dari penelitian. Metode. Penggunaan metode dalam penelitian sangat beragam. Mohon perhatikan penjelasan berikut. Pelaksana kegiatan. Silakan mencermati pada bagian pelaksana kegiatan berikut. Fasilitas. Untuk mengerjakan suatu pekerjaan diperlukan fasilitas-fasilitas tertentu. Seperti halnya dalam proposal juga menggunakan fasilitas. Perhatikan penjelasan mengenai fasilitas berikut. Keuntungan dan kerugian. Setiap kegiatan pasti memiliki keuntungan dan juga pasti melibatkan adanya kerugian. Demikian yang harus disampaikan oleh para peneliti agar dapat melaporkan setiap kegiatan baik dari segi keuntungan dan kerugian. Lama waktu. Dalam proposal harus dijelaskan lama waktu pekerjaan itu akan diselesaikan. Pembiayaan. Mohon mencermati bagian pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan sistematika proposal berikut. Proposal kegiatan memiliki sistematika proposal sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang. 2. Masalah dan tujuan yang terdiri dari masalah dan tujuan. Ruang lingkup kegiatan yang terdiri dari objek dan juga jenis-jenis kegiatan. 4. Kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri dari kerangka teoritis dan hipotesis. 5. Metode. 6. Pelaksana kegiatan yang terdiri dari penanggung jawab dan juga susunan personalia. 7. Fasilitas yang tersedia yang terdiri dari sarana dan peralatan. 8. Keuntungan dan kerugian yang terdiri dari keuntungan-keuntungan dan juga kemungkinan kerugian. 9. Lama waktu dan tempat pelaksanaan terdiri dari waktu dan tempat. 10. Anggaran biaya. 11. Daftar pustaka. 12. Lampiran-lampiran. Sistematika penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang masalah. 2. Perumusan masalah. 3. Tujuan penelitian. 4. Manfaat penelitian. 5. Landasan teori. 6. Metode penelitian. Dan 7. Kerangka penulisan laporan. Simak kembali bagian-bagian proposal. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan proposal. Kaidah kebahasaan yang menandai sebuah proposal menggunakan pernyataan-pernyataan argumentatif.
argumen-argumen tersebut bermaksud lebih meyakinkan pembaca. Suatu alasan seringkali menggunakan konjungsi penyebaban seperti sebab, karena, oleh karena itu. Selain pernyataan-pernyataan argumentatif, di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif. Misalnya, pada kalimat, untuk itu sebuah upaya pembekalan terhadap para pengajar tentang pengembangan kurikulum dan materi pengajaran membaca dan menulis sangat mendesak untuk dilakukan merupakan kalimat persuasif yang menyatakan pentingnya kegiatan yang diajukan itu sehingga diharapkan pihak yang ditujunya bisa menerima. Selain menggunakan pernyataan argumentatif dan persuasif, fitur kebahasaan lainnya banyak menggunakan istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Contoh istilah kegiatan penelitian, misalnya abstrak, analisis data, hipotesis, instrumen, latar belakang, metode penelitian, pengolahan data, penelitian lapangan, pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penelitian. Contoh istilah keilmuan bidang pendidikan, misalnya afektif, buku pelajaran, kompetensi, kurikulum, materi pengajaran, media belajar, minat baca, pembelajaran, peserta didik, psikologis, dan sekolah. Selain itu, bahasa dalam proposal banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, dan melakukan. Bahasa dalam proposal menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, dan yakni. Bahasa proposal menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, dan ketiga. Bahasa proposal menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Bahasa proposal juga menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Menyusun proposal berdasarkan aspek-aspek penting. Penyusunan proposal bisa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur. Ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat penyusunan proposal, yaitu melalui observasi langsung, melakukan wawancara dengan narasumber, atau melalui penyebaran angket. Langkah selanjutnya adalah membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu. Selanjutnya, sajikan proposal dengan lengkap, jelas, dan menarik. Perhatikan contoh berikut.
dan bahan materi yang digunakan guru adalah Buku Bahasa Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2017, edisi revisi 2017. Terima kasih telah menyimak